Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 3 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 3 Februari 2024? Orang ini kalau aku lihat masih ada red flag-nya ya, bahkan mungkin kamu sampai sekarang masih merasakannya. Orang ini toxic banget ya, dan sudah ada semacam kesadaran diri sih ya, kalau dia itu banyak sekali toksiknya, banyak sekali red flag-nya, banyak sekali ketidakmampuannya untuk apa ya, membuat kamu nyaman, membuat kamu bahagia, membuat kamu apa ya, aman juga di sisi dia. Jadi entah apa nih yang pernah dia lakukan sama kamu sehingganya dia aku lihat ngerasa bersalah, dia kayak pengen minta maaf ya, dan dia sudah belajar dari kesalahan-kesalahan dia yang dulu. Terus itu di sini ada children, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah punya anak, atau mungkin kamu yang sudah punya anak, atau ini bisa jadi juga sifat ya, dia punya sifat yang kekanak-kanakan. Dia memandangmu bahwa kamu adalah sosok seseorang yang pantas untuk mendapatkan cintanya, pantas untuk dia cintai karena apa sih itu namanya? Dia merasa bahwa ada sosok kamu di hidup dia itu sudah memberikan dia banyak kebahagiaan ya. Dengan adanya hadirnya kamu di hidup dia itu membuat kehidupan dia tuh kayak balance gitu ya. Selalu apa ya, membuat dia merasa bahagia, penuh dengan canda tawa seperti itu kalau aku lihat. Dan di sini masih kamu satu-satunya the one bagi dia, satu-satunya di hati dia ya. Kamu masih menjadi sosok yang memang dia inginkan, yang satu-satunya dia mau. Cuman kayaknya di sini masih ada yang dia sembunyikan atau masih ada rahasia yang masih belum terungkap atau belum dia ungkapkan ke kamu ya. Dan aku lihat juga mungkin orangnya ini manipulatif. Dia tidak terbuka ya, orangnya misterius. Dan untuk sekarang kalau aku lihat dia kan menutup diri nih dari kamu ya. Ada rahasia yang dia sembunyikan juga dari kamu. Nampaknya itu tentang sesuatu yang mana sesuatu itu untuk perubahan diri ya, agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena di sini aku lihat dia ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian aku lihat kayak ada kerendahan diri dari dia ya, keinsecurean diri dia. Jadi dia itu kayak untuk sekarang belum mampu untuk memberikan kamu kepastian atau apa ya, mengikat kamu seperti itu dalam suatu hubungan karena mungkin dia tahu keadaan dia itu belum merasa pantas gitu loh. Ya, belum merasa pantas untuk memiliki kamu atau bersanding dengan kamu, sehingga orang ini tuh berkata bahwa jika memang di saat penantian kamu menunggu aku itu ada seseorang yang apa ya, datang, ya hak kamu boleh kalau misalkan mau bersama orang itu. Intinya di sini kita tahu bahwa kamu itu bukan bahwa aku itu bukan satu-satunya kok untukmu kayak gitu ya. Kalian berdua tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu. Terus ya, orang ini duluan ya yang ninggalin kamu nampaknya. Dia duluan yang ngeghosting, dia duluan yang pergi dari kamu karena memang menurut dia dia belum bisa untuk bisa apa ya, membuat kamu di sisi dia atau keadaan dia yang membuat diri dia untuk belum bisa membuat kamu
berada di samping dia gitulah ya. Dia belum bisa untuk membuat kamu apa ya, sekarang ini berkomitmen dengan dia gitu. Tapi dia selalu merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia, walaupun saat ini kita berpisah, kata dia. Dia itu mungkin masih merasakan adanya hadirmu yang spesial di hidup dia. Dia masih membayangkan kamu ada di sekitar dia ya. Mungkin dia juga merasakan energi kamu yang selalu terkoneksi dengan dia. Terus itu aku lihat di sini juga I'm grateful from the spiritual reason. Berarti orang ini tuh uh, apa ya, setelah kenal kamu dia lebih lebih apa ya, lebih mengerti tentang spiritualitas, atau bisa jadi orang ini jadi lebih giat beribadah semacam itu ya. Intinya dia bersyukur dengan kamu, dengan hadirnya kamu di kehidupan dia, memberikan banyak perubahan di dalam hidup dia, memberikan banyak pelajaran juga di dalam hidup dia. Orang ini orang yang pendiam, orang yang mungkin apa ya, orangnya pelin-pelan, terus itu juga orangnya canggungan. Bahkan jika di sini dia ingin melakukan suatu kebaikan ya kepada seseorang, terutama kalau misalkan ini kalian apa belum deket-deket banget gitu ya, atau dia baru kenalnya kamu banget gitu, dia tidak mudah menunjukkan kebaikan. Jadi harus kamunya dulu yang menunjukkan kebaikan kepada dia, baru dia akan di sini terbuka untuk memberikan kebaikan kepadamu. Apapun itu ya. Bahkan ini secara bertahap loh, ya nggak sampai brek gitu langsung dia berperilaku baik, nggak. Dia step by step, dia bertahap untuk memperlakukan kamu dengan baik. Terus itu juga kadang-kadang orang ini sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional, dibuktikan dengan sering adanya ledakan atau tiba-tiba ya orang ini nggak ngerasa nyaman sama kamu, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia tersinggung seperti itu ya. Bahkan aku lihat juga banyak kebingungan yang ada di kehidupan dia. Kalau aku lihat juga memang bukan masalah soal cinta, percintaan aja, tapi mungkin secara pribadi ya, kehidupan pribadi dia kayaknya banyak sekali yang dia sedang pikirkan. Sehingga apa ya, orangnya itu banyak banyak lagi bingungnya. Terus itu kalau aku lihat di sini kan mungkin kalian saat ini tuh udah berpisah ya, udah nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan. Orang ini tuh aku lihat ada energi kesedihan ya, dia kayak sedih karena ada suatu lamaran yang tertunda atau rencana dia ke kamu yang tertunda ya, mungkin dia berencana untuk bertemu secara fisik dengan kamu. Mungkin selama ini kalian hanya apa ya, berkontak lewat media media sosial, chat, telepon seperti itu aja, dan mungkin dia itu punya rencana untuk mendatangi kamu secara fisik tapi nampaknya gagal gitu ya, nampaknya tertunda. Orang ini ngerasa frustasi banget dengan percintaannya terutama sama kamu ya, karena herannya udah entah berapa lama kalian ngejalanin hubungan ini, tapi kayaknya udah cukup lama ya kalian mengenal orang ini. Tapi dia ngerasa semenjak dia apa ya, punya keterikatan, punya koneksi sama sama kamu, kok ya hubungan kita ini nggak ada perkembangannya gitu ya, nggak ada kejelasannya juga, ya stuck gitu ya, sehingga orang ini frustasi kenapa hubungan ini tuh nggak ada kelanjutan ceritanya gitu. Terus itu juga aku lihat lagi patah hati nih orang karena putus cinta dari kamu ya, ya mungkin karena kamu sudah mulai mengabaikan dia atau kamu sudah move on dari dia. Orangnya memang sensitifan banget ya, orangnya sensitifan banget. Terus itu juga kalau aku lihat akhir-akhir ini tuh dia agak lebih cerewet ya, kalau aku lihat di sini. Mm-mm. Dan kayaknya dia ini lagi mencoba mengevaluasi kembali tujuan dari hubungan kalian ya, dan melihat kedewasaan diri. Aku lihat di sini ya,
kan dia menganggap kita ini sudah dewasa, seharusnya kita ini ada effort, ada tindakan lebih lanjut untuk hubungan ini ya, agar hubungan ini tuh bisa apa terjalin dengan berhasil seperti itu ya. Jadi dia kayak lagi mengevaluasi apa sih yang salah dari hubungan kita, apa sih yang salah dari kita sehingga hubungan ini kok ya nggak ada perkembangannya, kayak nggak ada kelanjutan ceritanya, kayaknya stuck gini-gini aja kayak gitu. Eh, Mungkin orang ini adalah orang yang dulu pernah berbohong sama kamu, orang yang pernah nyelingkuhin kamu, orang yang pernah mendua, orang yang tidak jujur, banyak kebohongannya. Terus itu mungkin pernah mengkhianati kamu juga ya. Padahal di sini kalau aku lihat kamu udah mungkin kamu udah menunjukkan ya perasaan kamu dari awal bahwa kamu suka sama dia, bahwa kamu sayang sama dia, bahwa kamu tulus sama dia. Tapi alih-alih kamu menunjukkan perasaanmu, justru malah orang ini egois, orang ini kayak naif, orang ini gengsi gitu ya, sehingga orang ini tuh menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Padahal sebenarnya dia juga suka sama kamu, tapi kayak sok-sok sok jual mahal, sok-sok pengen dikejar-kejar kayak gitu ya. Aku lihat energinya orangnya paling suka dikejar-kejar gitu ya. Dan akhirnya di sini dia tidak pernah jujur pada perasaan dia ke kamu. Dan malah dia bertingkah, aku lihat di sini ya, dia pernah selingkuh. Rata-rata perselingkuhan yang dia lakukan itu dengan teman, teman dekat dia gitu. Maksudnya bisa teman kantor, bisa teman kerja ya. Intinya ini circle yang dekat-dekat di sekitar dia aja gitu. Yang apa ya? Kalau aku lihat lawan jenis ini itu kayak berteman dengan baik gitu ya sama dia, menunjukkan kesopanan, keramah tamahan ke dia, taunya dia nyantol ke pasanganmu ini. Terus itu ya udah akhirnya di sini pihak ketiga inilah yang menyabotase hubungan kalian. Akhirnya kalian berpisah dan ya udah terjadilah third party. Jadi kalau aku lihat mungkin bisa jadi nggak cuma sekali dua kali nih orang melakukan third party sama kamu dan mungkin juga lama ya rentan waktunya dia sampai mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Ya, karena aku lihat kan di sini kayaknya udah lama gitu loh kamu kenal sama orang ini. Tapi sejujurnya orang ini tuh pengen banget ya punya hubungan dengan kamu itu yang penuh dengan saling memberi kefleksibilitasan dalam hidup dari segi apapun ya. Terutama di sini tentang uang karena ini Nine of Pentacles ya. Jadi tentang pentacles uang ya. Juga aku lihat di sini dia pengen adanya kemandirian juga di dalam diri dia. Terus itu juga orang ini pengen banget ya apa mensupport, mendukung, menyeimbangkan hubungan kalian dengan support dan dukungan satu sama lain. Terus itu juga orang ini tuh ingin mencapai ambisi dia dalam hubungan yang romantis dan berkomitmen kuat dengan kamu. Terus itu juga sejujurnya ya, orang ini tuh pengen banget ngedukung kamu dalam menyemangati kamu jika kamu di sini punya bisnis atau misalkan kamu punya pekerjaan apa nih, orang ini tuh pengen banget ngedukung kamu seutuhnya gitu loh. Dan orang ini tuh pengen kayak kalau misalkan kamu punya bisnis, dia tuh pengen banget, ayo kita bisnis bareng-bareng gitu ya. Dia pengen mensuplai modal ke kamu. Nah, nanti kalian ada bisnis berdua gitu ya, ke investasi kayak gitu deh ya. Kalau misalkan ya dalam pekerjaan ya mungkin dia akan sering membantu kamu kayak gitu ya dalam apa ya em, memberikan opini ya tentang sesuatu bisnis apa kayak gitu ya. Terus itu aku lihat orangnya memang sangat bekerja dengan rajin ya. Dia tuh pengen punya tujuan yang sama dengan kamu, terutama di sini kalau aku lihat tentang bisnis itu tadi. Kalau dia kalau misalkan andai dia punya uang yang banyak, dia tuh pengen banget menfleksibilitaskan kehubungan kalian ini. Terus itu pengen juga saling mensupport, mendukung, pengen punya bisnis bareng-bareng dengan kamu kayak gitu. Eh Orang ini aku lihat orang yang lebih berpengalaman dari kamu ya. Ya mungkin karena mungkin kamu seorang apa bukan single. Kamu mungkin masih gadis atau bujang ya, dia sudah janda atau duda sehingga dia lebih berpengalaman atau mungkin usia dia lebih tua atau mungkin pengalaman hidup dia lebih banyak daripada kamu. Eh
Tapi tenang aja, kalau aku lihat di sini yang dulu ya orang ini sempat tidak bisa memberikan waktu luang ya eh, kepada kamu. Orang ini kalau aku lihat mungkin akan segera mencapai tahap ketika akhirnya dia bisa meluangkan waktu sejenak untuk menghargai kamu dan apa ya menuai keuntungan dari pengorbanan kamu selama ini yang sudah bertahun-tahun berkorban demi dia. Jadi kalau aku lihat selama ini kamu terus ya yang punya effort, kamu terus yang terus berusaha di dalam hubungan ini, kamu terus yang apa ya mengusahakan hubungan ini tuh tetap terjalin. Terus itu kalau aku lihat di sini ya, dia itu memandang kamu adalah sosok seorang wanita yang kuat, yang mandiri, mungkin juga apa ya, menarik, modis, pintar, anggun, elegan, gitu, dermawan, seperti itu ya kalau aku lihat. eh Ya, bisa jadi di sini kamu yang lebih tua secara umur dari dia atau dia yang lebih tua dari kamu deh, kayak gitu ya. Hmm, dan aku lihat di sini orang ini tuh sepertinya belum belum cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan kamu. Kenapa? Mungkin orang ini tuh apa ya masih menyukai petualangan dan apa ya untuk bisa diem dalam satu tempat atau dalam satu hati atau dalam satu pekerjaan ya. Jadi itu menurut dia itu lebih sulit gitu loh. Orangnya memang suka traveling, orangnya suka kilar-kilir ya. Kilar-kilir itu apa tuh? Yang suka mondar-mandir ya, pergi sana pergi ke sini gitu ya, mungkin dalam karir, bahkan ya itu tadi dia pernah selingkuh kan yang jadi belum bisa menetapkan hati pada satu wanita aja atau satu pria saja. eh Menurut dia itu tidak mudah kalau untuk menetap pada satu hati, satu pekerjaan, satu tempat gitu ya. Jadi sukanya pindah-pindah. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin masih ada keraguan ya tentang berbagai hal orang ini. Orang ini bahkan juga tidak tahu persis apa yang mereka inginkan di dalam hidup, masih masih gambling orangnya, masih bingung ya, masih ragu-ragu gitu. Bahkan untuk masa depan dia aja kayak dia tuh kayak nggak ngelihat tujuan hidup dia itu mau kemana gitu. Hidup ya hidup aja, yang penting kerja dapat duit, pas untuk makan, pas untuk hidup dia di hari ini atau di bulan ini ya udah gitu. Sehingga orang itu masih nggak tahu masa depan dia itu akan terukir seperti apa. Terus itu eh, orang ini masih suka mencari-cari ya, masih ingin mengalami apa ya, pengalaman, masih mencari-cari pengalaman di dalam dunia ini, apa yang dunia ini sebenarnya masih tawarkan ke dia gitu. Sebelum dia ini bisa menetapkan hati dia pada satu pasangan, satu pekerjaan gitu ya. Maksudnya di satu pekerjaan aja atau di satu pasangan aja atau di satu tempat aja gitu ya. Jadi kalau ini tentang hubungan ya berarti orang ini tuh mungkin masih suka cari sana sini ya, tebar pesona sana sini. Jadi dia tuh kayak pengen cari yang terbaik ya, dan sebelum dia menetapkan hati pada yaudah ini kamu kayak gitu. Orang ini sempat seperti itu, sempat cari sana sini pasangan ya, dan kalau aku lihat di sini kayaknya orang ini sudah bisa menetapkan hati deh ke kamu. Orang ini kalau aku lihat apa ya bisa dibilang dulu ya, dulu saat masih bersama, dulu masih saat masih gambling, masih ragu-ragu sama kamu, orang ini memang dulu belum bisa diandalkan ya. Orang ini masih bergantung pada hal-hal yang apa ya, hal-hal yang menurut dia penting dalam hidup dia, tapi sulit untuk hubungan kayak gitu ya. Jadi mungkin dia lebih dulu lebih memprioritaskan karir, pekerjaan, keluarga atau apalah ya. eh, Sehingga karena dia terlalu fokus pada hal-hal lain selain kamu, akhirnya hubungan kamu dengan dia itu gampang banget rusaknya, gampang banget terpecah belahnya kayak gitu ya. Kalau aku lihat. Oke, jadi dulu dia itu punya ya masa kelam yang
apa ya, pemain banget deh ya, player kayak gitu. Dan saat ini kalau aku lihat, hubungan kalian itu kurang komunikasi ya, entah ini disebut jeda, entah ini disebut, perpisahan, tapi intinya kamu dengan orang ini nih memang kurang banget komunikasinya, terus itu ada hal-hal yang memang sulit untuk dibagikan oleh dia ke kamu, karena aku rasa dia ini takut mengganggu kamu. Bahkan, sulit untuk menunjukkan perasaannya dia juga sebenarnya ke kamu bahwa bahwa dia ini masih cinta, bahwa dia kangen sama kamu, bahwa dia rindu sama kamu ya, bahwa dia tertarik sama kamu, tapi masih dia tutup-tutupi di sini sampai sekarang, masih kayak belum bisa untuk merealisasikannya ke kamu, belum bisa memberikan effort atau tindakan ke kamu, karena masih ada sesuatu yang harus dia selesaikan di sini. Terus itu juga dia ini ada rasa takut kalau misalkan masalah yang sedang dia fokuskan ini itu kalau misalkan dia bagi ke kamu ceritanya keadaan dianya, takutnya kamu akan justru lebih kesal ke dia atau ilfeel atau mungkin kamu akan pergi meninggalkan dia kayak gitu ya. Uh, Dia takut kamu itu tidak akan menghargai keterbukaan dia jika jika kamu tahu ya keadaan dia seperti ini, kamu takutnya dia takutnya itu kamu nggak akan menerima situasi dia atau keadaan dia. Padahal di sini dia tuh sebenarnya pengen untuk terbuka, cuman kayak masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut bahwa kamu takutnya tidak akan menerima keterbukaan atau keadaan dia seperti sekarang gitu ya, seperti sekarang. Hmm, apa ya? Kalau aku lihat sih kayaknya ini bisa lepas kendali ya, karena di sini sebenarnya dia itu sering sekali diberikan semesta peluang untuk komunikasi dengan kamu. Tapi karena apa ya, kayak dia ini masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa ketidakpercayaan diri, sehingga di sini meningkatkan peluang miskomunikasi ya, atau kesalahpahaman yang lebih besar juga di antara kalian. Eh, apa ya, banyak yang dia tutup-tutupi, bahkan dia juga tidak membicarakan tentang apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka tentang sesuatu hal. Uh, so kalau aku lihat di sini, sebaiknya sih ya dia segera untuk melakukan tindakan untuk hubungan ini agar tidak lepas kendali. Ya karena kalau aku lihat saat ini tuh mungkin kamu sudah mau move on, kamu sudah capek juga dengan dia, sedangkan dia pun nggak nggak menjelaskan apapun, nggak memberitahu kamu tentang apapun dalam keadaan dia sekarang seperti apapun kamu nggak tahu. Sehingga mungkin kamu sudah lelah ya, sudah pengen move on, pengen pergi di sini. Jadi kayaknya rawan banget sih hubungan ini ya. Kalau misalkan dia tidak juga segera bertindak ke kamu. Tapi ini kan ini ada potensi sih ya, ada potensi orang ini akan segera memperjuangkan kamu kembali ya. Ada Nine of Pentacles. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena Nine of Pentacles ini berarti ada kesadaran diri dari si dia. Orang ini tuh semacam sudah sadar tentang apa sih arti sebuah hubungan gitu ya. Yang dulu itu dia hanya berpikir bahwa cinta itu hanya sekedar perasaan, ya udah gitu aja dan nggak dia perjuangkan, nggak apa ya, nggak dia balas perlakuan dari kamu. Nah, setelah banyak sekali banyak hal ya yang telah terjadi di antara kalian, orang ini seperti tersadarkan bahwa jika ingin menjalin suatu hubungan dalam jangka waktu panjang, itu memang harus adanya pengorbanan dari kedua belah pihak, harus adanya perjuangan dari kedua belah pihak. Sehingga orang ini tuh pengen banget ya, pengen banget apa ya, uh, mau berjuang bareng-bareng sama kamu untuk membuat hubungan ini jadi berhasil, bahkan ke pernikahan, ke komitmen yang lebih kuat ya. Orang ini tuh
ada nanti ya, ada potensi dia akan memperjuangkan kamu kembali. Cuman memang kalau saat ini aku lihat dia kayak masih gambling, masih bingung. Mungkin dia melihat keadaan dia yang belum stabil mungkin ya, masih ada rasa malu juga karena dulu pernah dia melakukan kesalahan, pengkhianatan sama kamu kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia masih memfokuskan pada hal-hal yang apa dunia ini tuh sedang apa ya, sedang tampilkan, sedang ditawarkan ke dia gitu ya. Jadi orang ini tuh masih memfokuskan pada hal-hal yang bersifat duniawi gitu. Sehingga untuk memfokuskan sekarang kepadamu itu kayak masih susah deh, masih susah ya. Tapi udah ada kok kesadaran diri bahwa hubungan yang langgeng, punya jangka waktu panjang itu memang harus ada pengorbanan dari kedua belah pihak. Nah, dari situlah dia sadar, aku dan kamu itu harus berjuang. Mungkin selama ini kan dia tahu, kamu itu selalu berjuang kepada dia, tapi dia tidak pernah memperjuangkan kamu. Maka dari itu di sini ada Nine of Pentacles. Dia juga ingin fleksibel juga dengan kamu, ingin mendukung kamu. Jadi dia itu pengen juga kita itu sama-sama saling mendukung, kita sama-sama bisa saling mandiri, tapi sama-sama saling berjuang bareng-bareng kayak gitu loh. Tapi kalau aku lihat realnya keadaan dia itu kan dia belum bisa untuk settle, untuk bisa apa ya, memberikan kefleksibilitasan dia ke kamu, terus itu belum bisa juga untuk mendukung kamu sepenuhnya. Ya mungkin kalau misalkan ini tentang Pentacles, tentang keuangan, mungkin secara keuangan dia belum settle kayak gitu ya. Dan kalau dilihat-lihat mungkin secara keuangan kamu baik-baik saja, oke-oke aja, sehingga di sini dia ngerasa kayak jomplang gitu, kayak ada perbedaan kayak gitu ya. Kan kan energinya aku baca nih kayak dia tuh pengen aku dan kamu sama-sama kita saling berbagi, kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama saling apa ya, berjuang dan mengusahakan hubungan ini gitu ya. Ada kemandirian tapi juga ada saling mendukung dalam segi apapun. Seperti itu. Inilah yang dia rasakan kepada kamu. Sejujurnya orang ini pengen banget kerjasama dengan kamu untuk memperjuangkan hubungan kalian. Ya masih ada potensi dia akan memperjuangkan kamu kembali. Oke, untuk apakah kamu nanti siap untuk menerima dia atau tidak, ya aku serahkan ke kamu. Kamu maunya gimana? Ya, aku tidak memaksakan pembacaan aku, kamu harus menerima orang ini atau tidak, itu hak memilihnya ada di kamu. Oke, aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.